Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara. Ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali pendengar, saya Angela But tentunya hadir kembali ya dalam program UMKM Bicara di edisi hari ini Senin 13 April 2026. Dan pendengar dimanapun ya, kita akan kembali mengulik sejauh mana UMKM ya yang ada di Flores tentunya. Tapi spesial hari ini kami hadirkan UMKM lokal dari Kabupaten Manggarai bertepatan di Kota Ruteng ya pendengar. Ya, di mana kita akan membahas ruang inspirasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk terus bertumbuh, berinovasi dan juga berdaya saing. Dan pendengar, di tengah persaingan usaha yang semakin ketat tentunya satu hal yang menjadi kunci ya agar UMKM tetap bertahan bahkan berkembang itu karena keunikan dan juga kreativitasnya. Dan di sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, ide kreatif UMKM menang di pasar dengan keunikannya. Dan bagi Anda yang mungkin penasaran ya, di sore hari ini kita langsung saja sapa bersama dengan narasumber kita. Ada Kakak Ardi Hamad, owner dari UMKM Ketilo Art yang ada di Kota Ruteng, yang akan berbagi pengalaman, tips maupun inspirasi seputar bagaimana membangun usaha kreatif yang punya ciri khas ini. Kita langsung saja begitu ya pendengar. Selamat sore Kakak Ardi, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama Pro 1 RRI Ende sore hari ini Kakak. Iya, terima kasih juga Kakak Ende. Iya, salam hangat dari Ende. Salam hangat juga dari. Iya, salam sukses, salam sehat. Oke, Kakak Ardi, terima kasih ya. Di sore hari ini kita punya topik menarik sekali untuk kita bahas bersama, yaitu terkait dengan bagaimana ide kreatif UMKM menang di pasar dengan keunikannya. Dan boleh ketahui begitu ya Kakak Ardi terkait dengan bagaimana nih cerita awal terkait dengan UMKM yang Kakak Ardi geluti sekarang begitu ya, terkait dengan UMKM Ketilo Art ini seperti apa nih proses dan juga cerita awalnya begitu Kakak, silakan. Oke, baik Kakak Angel. Sekali lagi selamat sore buat teman-teman pendengar yang RRI 1 ND. Jadi saya owner Ketilo Art yang berlokasi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan saya menjalankan usaha di bidang handicraft, kriya kayu dengan nama Ketilo Art. Jadi awalnya Kakak Angel, Ketilo Art ini sebenarnya adalah usaha kolaborasi, Kak. Jadi pada tahun 2021 kemarin, saya bersama beberapa rekan teman-teman di Kota Ruteng yang kebetulan punya hobi yang sama di bidang kerajinan itu, kita coba membentuk usaha atau wadah usaha bersama untuk memperjualbelikan produk yang kita buat, gitu. Jadi sebenarnya awal ini Ketilo Art ini ada beberapa lini atau teman-teman yang punya produknya sendiri. Jadi saya itu lebih khusus ke produk olahan kayu, souvenir dan home decor. Kemudian teman-teman yang lain ada yang miniatur, kemudian ada yang buat box. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu sampai sekarang, puji Tuhan usahanya masih bertahan dan kemudian produk-produknya juga terus diminati Kak sampai sekarang. Iya. Jadi itu cerita awalnya Kak. Oke, ini mulainya dari tahun 2021 ya Kak Ardi? Iya benar sekali guys. Oke, luar biasa sekali. Nah, apa yang menjadi inspirasi gitu ya Kakak Ardi untuk terjun ke dunia UMKM kreatif ini, atau lebih fokus ke
lukisan-lukisan yang indah ini ya, begitu Kak Ardi. Seperti apa nih? Iya Kak, jadi kalau saya sendiri kan sebenarnya kebetulan produk unggulan dari Ketilo Art ini kan produk yang saya buat. Jadi sebelum tahun 2021 sebelum Ketilo dibentuk itu saya sudah menjalankan usaha cetakan foto begitu. Nah, sambil saya jalankan usaha, saya juga sambil cari-cari kira-kira media yang paling bagus untuk foto selain ke kertas itu media apa saja gitu. Nah, kebetulan saya referensi membuat foto ke media kayu seperti yang sudah sekarang. Jadi itu dia awal dari rasa penasaran itu Pak. Dari rasa penasaran ya. Saya buat, kemudian saya seriusi, saya kembangkan dan akhirnya tujuan berkembang sampai sekarang. Iya. Nah, dari hal-hal yang sederhana ini ya, tentunya punya keinginan agar UMKM ini tentunya berkembang dengan baik ya, Kakak Ardi. Nah, menurut Kakak Ardi, ya, halo. Halo Kak. Halo. Oke, pendengar dimanapun berada, saya coba menghubungi kembali ya Kakak Ardi di sore hari ini. Oleh karena itu saya hadirkan dulu satu buah nomor lagu untuk Anda. Hai Tuan. Hai Nona. Tuan kesepian, tak punya teman, hatinya rapuh, tapi berlagak tangguh. Oh, Nona tak berkawan, tak pernah rasakan cinta, sungguh pandai berhayal, mimpi itu alamnya. Mereka berdua bertemu di satu sudut taman kota, bertatap tapi tak bicara, masing-masingnya menganalisa. Tuan, apa yang salah padamu? Mengapa wajahmu ada seribu? Tuan, apa yang salah padamu? Seakan dunia hanya kamu. Nona, apa yang salah padamu? Apa enaknya tenggelam dalam hayal? Nona, apa yang salah padamu? Kau tahu ku tak punya hati, kau masih saja menanti. Na 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 na. Tururu tururu tururuan, tururuan tuan. Tuan, apa yang salah padamu? Mengapa wajahmu ada seribu? Tuan, apa yang salah padamu? Seakan dunia hanya kamu. Nona, apa yang salah padamu? Apa enaknya tenggelam dalam hayal? Nona, apa yang salah padamu? Kau tahu ku tak punya hati, kau masih saja menanti. Ya, pendengar dimanapun berada, kita masih di program acara UMKM Bicara ya, sore hari ini. Kita sempat terputus karena jaringan tidak mendukung begitu ya. Kita coba sapa kembali Kakak Ardi sore hari ini. Halo Kakak Ardi. Halo, selamat sore Kakak Angel. Oke, nah itu tadi ya beberapa cerita awalnya yang sudah dibagikan kepada pendengar sore hari ini. Nah, boleh kami ketahui juga nih Kak Ardi, apa yang membuat Kakak Ardi menjalankan UMKM ini, seberapa penting begitu ide kreatif ini harus perlu dikembangkan begitu Kak? Oh iya, jadi begini kan, kalau misalnya bicara soal berpikir kreatifnya, kalau menurut saya pribadi, kebetulan saya jalankan usaha kreatif ini, maka saya pikir itu penting sekali Kak untuk mempertahankan cara berpikir kreatifnya, apalagi dengan usaha yang saya pikir belum banyak digeluti juga Kak.
Oke. gitu. Mm-mm. Ya, jadi mempertahankan cara berpikir kreatifnya itu sangat penting sekali, terutama dalam bagaimana membuat inovasi-inovasi produk, Mm-mm. mengembangkan produknya tanpa harus menghilangkan ciri khas aslinya, gitu Pak. Aslinya, oke. Mm-mm. Nah, di sisi lainnya ini memang sangat penting dan kebetulan belum banyak yang geluti dalam bidang ini begitu ya Kak Ardi ya? Iya, benar sekali Kak, itu dia. Mm-mm. Oke, nah bagaimana caranya nih untuk menemukan ide-ide yang unik dan berbeda begitu ya dari yang lain nih Kakak Ardi untuk mempertahankan ini? Nah, ya, Mm-mm. ini Kak, kalau saya pribadi, kalau misalnya saya mau mencari ide-ide itu, saya lebih Iya. banyak mencari referensinya itu Angel, kita Mm-mm. ke internet gitu Pak. Mhm. Referensinya di internet, jadi Mm-mm. ada beberapa situs-situs kemudian yang menawarkan Mm-mm. ide-ide kreatif, Mm. seperti misalnya Pinterest, Mhm. itu. Kemudian di Instagram juga. Mm-mm. Jadi intinya bahwa selalu belajar untuk mencari tahu hal-hal baru, Iya. ide-ide baru, kemudian buat inovasi Mm-mm. sebisa mungkin untuk Oke. mengembangkan kita punya produk, variasi produknya, Mm-mm. tapi kembali lagi tetap mempertahankan dia punya ciri khasnya. Itu Ciri Pak. khasnya. Nah, itu dia kan punya tentunya di idenya itu nih Kakak Ardi ada saja nih hambatan begitu ya. Kadang karena apa dan mungkin karena kayu juga kekurangan begitu ya. Iya, iya. Nah, apakah ide kreatif ini juga harus selalu baru atau bisa dari hal-hal sederhana nih Kakak Ardi yang memang harus perlu dikembangkan gitu? Iya, kalau soal ide kreatifnya itu sebenarnya Mm-mm. tergantung referensi yang kita cari. Kalau misalnya selama kita bisa aplikasikan ide atau referensi yang kita dapat itu, Mm. maka itu harus kita teruskan, kita fokuskan ke sana. Tapi kalau misalnya tidak, Mm-mm. maka kita bisa mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita temui di kita punya Mm-mm. kehidupan sehari-hari. Misalnya dari benda-benda yang ada di sekitar kita, Oke. bagaimana mungkin kita bisa membuat atau mengubahnya, Mm-mm. mungkin menjadi produk yang setidaknya punya nilai dijual lah Kak, seperti itu. Oke. Karena saya juga pribadi awalnya ini kan, Mm-mm. saya lebih banyak memanfaatkan limbah kayu gitu Kak, Oke. untuk produknya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Jadi membuat souvenir-souvenir kecil seperti gantungan kunci, baru kemudian miniatur rumah pohon. Hmm. Itu saya manfaatkan ranting-ranting kayu kering, kemudian limbah-limbah kayu yang dari bengkel furnitur yang ada di sekitar gitu. Kita sebisa mungkin kita manfaatkan lah, tanpa harus kemudian kita menciptakan sesuatu yang betul-betul baru. Gitu. Iya. Nah, boleh diketahui juga nih oleh pendengar begitu ya Kakak Ardi, apa saja nih produk-produk yang ada di Ketilo Art ini? Oh iya, terima kasih Kak Angel. Kalau misalnya untuk produk-produk Ketilo Art sendiri itu sebenarnya yang paling pertama dan paling unggul itu adalah kasih foto booth Kak. Foto booth ya? Itu iya, foto booth. Jadi itu kreasi mencetak foto ke media kayu dengan teknik transfer gitu. Jadi tanpa kertas sama sekali Kak Angel, itu dia keunikannya. Iya. Jadi mencetak foto itu tanpa kertas sama sekali. Luar biasa ya. Jadi fotonya itu betul-betul menyatu ke dalam serat kayu. Serat kayunya juga tetap terjaga, jadi kesan unik dan naturalnya itu tetap bertahan gitu Kak Angel. Nah itu untuk foto booth-nya. Kemudian ada juga pengembangan dan variasi dari foto booth itu kemarin saya pelajari dan saya kembangkan itu seperti karikatur kayu, itu saya buat, kemudian plakat atau panel kayu, baru kemudian gantungan kunci, dan juga ada beberapa item home decor lain seperti ukiran-ukiran kayu, seperti tulisan Home Sweet Home itu dari kayu. Iya. Ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih kayaknya sebenarnya. Dan mungkin ada yang penasaran ya seperti apa sih gambarannya. Boleh sekali untuk bisa berbagi ya Kak Ardi media sosialnya Ketilo Art. Oh ya, untuk kita langsung produk saja. itu sebenarnya teman-teman pendengar juga Kak Angel itu bisa sebenarnya kunjungi media sosial kami. Itu di Instagram di Ketilo_art, baru kemudian Facebook juga dengan nama yang sama Ketilo Art, baru kemudian ada juga di TikTok itu namanya Ketilo Art Official,
Mm-mm. Itu sih Kak, 3 platform itu yang saya pakai untuk 3 platform itu ya. promosi produknya Kak. Keren dan luar biasa. Dan saya Terima juga kasih langsung Angel. langsung terjatuh ya dengan gambar-gambarnya. Saya boleh deh nanti untuk pesan satu ya. Oke. Terima kasih Kak Angel, Ah, pasti ditunggu itu kayaknya. baik. Ya, kita masih di apa ya? Pertanyaan-pertanyaan ya Kak Ardi. Apa yang menjadi ide kreatif ini harus selalu baru dan itu tadi ya, hal-hal sederhana ini harus perlu dikembangkan. Nah, Iya, tentunya di Ketilo Art ini punya keunikan tersendiri begitu ya Kak Ardi. iya Kak Angel. Mm-mm. Dari UMKM lain. Nah, salah satu atau 2 hal penting deh keunggulan dari atau keunikan dari Ketilo Art ini apa nih Kak? Yang pasti yang pertama kalau bicara keunikan produknya kami Kak, yang pertama itu tadi kembali lagi ke medianya Kak. Media Oke. produknya itu saya menggunakan kayu, yang pasti kayu berkualitas juga sekarang. Mm-mm. Kemudian gambarnya itu, kalau untuk produk unggulan seperti foto tadi, Mm-mm. gambarnya itu benar-benar menyatu ke kayu Kak. Jadi Mm-mm. dia tanpa kertas sama sekali. Kemudian yang pasti lebih tahan juga, lebih tahan lama, karena dari kayu tanpa kertas sama sekali, karena tidak cepat memudar ya Kak. Iya, iya. Kemudian bisa pesanan custom juga, misalnya dibentuk variasi seperti apapun, selama kami bisa layani, untuk produknya itu pasti kami layani Kak. Oke, luar biasa ya. Ini Kakak Ardi sendiri atau ini dalam berkelompok gitu Kakak? Sampai sekarang sebenarnya kami ada beberapa orang sih Kak, untuk teman-teman yang produksi produknya, membuat produknya. Iya, Ada ya. beberapa teman yang bantu-bantu di base camp kami, di workshop kami di sini di Pitak. Di Pitak Ruteng ya. Oke. Nah, bagaimana nih caranya juga nih Kak Ardi untuk menonjolkan ya, ciri khas dari Ketilo Art ini agar mudah dikenali juga oleh pelanggan-pelanggan gitu. Oh iya Kak, kalau untuk mempromosikan keunikan atau memperlihatkan, menonjolkan keunikannya itu, mungkin saya pikir lebih ke pentingnya narasi produk sih Kak. Oke, ya. Iya, kalau saya sendiri seperti itu Kak. Jadi sebisa mungkin saya tidak hanya menjual produknya Kak, tapi saya juga menjual ceritanya gitu. Jadi fokus ke narasi produknya. Kemudian ya skill foto produk juga itu penting sekali Kak. Seperti itu. Sehingga sebisa mungkin produk-produk yang kita buat itu kelihatan sangat menarik dan unik di mata calon pelanggan gitu. Apalagi lewat media sosial ya. Iya benar Kak. Karena itu kan Iya. memang sebagian besar produk yang kami buat ini terjualnya itu sebagian besar dan hampir semuanya sih Kak. Itu di media sosial secara online gitu Kak. Untuk offline-nya ada tidak Kak Ardi? Ya, memang ada yang terjual offline, tapi sebagian besar presentasinya itu kan lebih banyak di itu Kak, di media sosial secara online gitu. Oke. Iya, sejauh ini nih boleh kami ketahui tantangan yang dialami begitu Kak Ardi di Ketilo Art ini? Oh iya, kalau tantangannya mungkin itu lebih ke tools yang kita pakai sih Kak, alatnya. Oh iya ya, oke. Iya, jadi karena di daerah seperti di sini kan itu agak sulit kita temukan peralatan yang bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan ukiran-ukiran seperti yang saya buat ya. Jadi sebagian besar peralatan itu saya harus belinya itu di luar gitu Kak. Kayu ya atau? Bukan cuma kayunya Kak, peralatannya misalnya mesin apa gitu. Oh, oke, ya ya. Ya itu sih Kak tantangannya. Kemudian juga mungkin minat pembelinya itu Kak kita harus pertimbangkan juga di sini. Jadi setiap kali saya buat inovasi, misalnya buat inovasi produk itu saya pikirkan matang-matang betul soal mulai dari harganya, kemudian kemungkinan peminatnya nanti seperti apa. Jadi sasarannya itu saya harus pikir betul-betul saya sebelum saya jual produknya gitu Kak. Iya. Itu sebenarnya yang paling makan waktu, tantangan terbesarnya. Iya ya. Atau di sisi lain nih Kak Ardi, apakah mereka ingin request begitu ya, saya maunya begini begitu. Adakah seperti itu selama ini?
Oh iya Pak, banyak sekali seperti itu kan Jel, banyak sekali seperti itu selama ini karena memang kita lebih kedepankan itu jika produk customnya. Jadi kita tetap layani permintaan-permintaan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau dirubah, ada yang mau dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan, itu tetap kita layani selama kita bisa penuhi begitu Kak. Iya. Oke. Nah, ini kan adanya di Kota Ruteng begitu ya, Kak Ardi ya. Dan tentunya ada unsur-unsur budayanya. Apakah menurut Kak Ardi sendiri nih desain-desain atau produk-produk yang ada desain lokalnya itu mempengaruhi pemasaran begitu Kak? Iya sih Kak, itu sudah pasti Kak. Pengalaman saya dari awal ke Tilo Art ini kan, saya justru produk-produk awalnya itu banyak tambahkan unsur-unsur budaya di dalamnya Kak. Oke. Nah, jadi seiring waktu juga bersyukur juga saya punya teman-teman, ada teman-teman yang mendukung, misalnya dari teman-teman pramu wisata, dari teman-teman tour guide, kemudian teman-teman yang punya agen perjalanan wisata. Jadi ketika mereka punya tamu, itu mereka coba untuk arahkan ke saya begitu untuk pembuatan souvenirnya Kak. Oke. Gitu. Jadi menambah aksen budaya ke dalam produk-produk yang saya buat, kemudian saya simpan di studionya itu sangat berpengaruh sekali untuk, terutama untuk wisatawan sih Kak, itu dia peminatnya. Nah di sisi lain juga nih Kak Ardi boleh diketahui apa nih strategi sederhana ya yang bisa dilakukan UMKM pemula agar produknya terlihat menarik begitu? Kalau misalnya untuk pemula sih Kak, mungkin paling bagus sarannya itu sebelum kita fokus ke produknya itu memang akan terdengar ini sih Kak. Kalau saya riset itu penting sih Kak sebelum buat produknya. Iya ya, perbandingan ya. Sebelum kita fokus ke produknya kita riset dulu. Kira-kira apa yang tidak ada, apa yang dibutuhkan oleh kira-kira orang-orang di Kota Ruteng misalnya. Mereka butuh apa. Sebelum kita menentukan produknya, baru kemudian kalau sudah temukan itu, baru coba seriusi dan kembangkan fokus produknya itu apa. Kemudian harus kuasai juga produknya itu, cerita-cerita di balik produknya itu apa. Iya. Gitu. Kemudian skill-skill terus, intinya terus belajar lah. Kalau misalnya sudah buat produknya, terus belajar untuk bisa upgrade dirinya, upgrade skillnya, supaya bisa mendukung penjualan produknya itu juga. Iya, sejauh ini nih Kak Ardi, apakah pernah kehabisan ide? Sudahlah, sudahlah saya diamkan dulu beberapa bulan ke depan, begitu. Adakah seperti itu kan selama ini? Kalau seperti itu sering sekali Kak. Sering ya? Apakah? Kadang kita saking penasarannya kan, saking penasaran buat inovasi atau buat yang baru itu, akhirnya mentok, akhirnya stuck begitu. Tapi sarannya, kalau saran saya itu terus dipaksakan. Kalau misalnya sudah kehabisan, benar-benar kehabisan idenya itu, break saja dulu, istirahat saja dulu, rehat sejenak, kemudian buat kesibukan lain sambil terus jangan dihilangkan juga, jangan ditinggalkan juga idenya. Iya betul. Jangan dipaksakan juga, gitu. Nanti akan dengan sendirinya, nanti ada moodnya itu. Pasti akan temukan dia punya ide-idenya itu. Kalau Kak Ardi sendiri untuk membangunkan ide itu dengan cara apa nih? Apakah healing atau apa nih Kakak? Kalau saya kadang jalan, coba jalan-jalan, baru kemudian berjejaring ke teman-teman gitu, ngobrol ke teman-teman, itu ke teman-teman komunitas, sambil kemudian cari searching. Jadi memang itu sih bersyukurnya sekarang sih Kak, ketika media sosial informasinya itu cukup cepat, luas juga. Betul. Kita bisa temukan di sana dia punya cara untuk mengatasinya gitu Kak. Bisa juga ya dengan adanya AI ya. Iya sih Kak, itu dia. Itu juga membantu sekali Kak. Kita sesuaikan dengan perkembangan ya AI, ChatGPT kah, Gemini kah, begitu. Oke. Ya, Kakak Ardi boleh. Dari awal seperti itu. Dulu kan, jadi kan untuk produk foto wood saya punya itu kan
dia butuh proses editing gitu Kak. Dulu di tahun 2021 itu saya harus belajar dari nol itu, aplikasinya seperti Photoshop gitu. Iya. Benar-benar belajar dari nol, jadi butuh waktu betul untuk bisa menyelesaikan satu gambar gitu. Iya, oke. Iya, jadi sekarang dengan kemudahan AI sekarang itu, ya setidaknya tidak sampai berjam-jam lah untuk satu hasil produk gitu. Iya. Nah, itu lebih ke bagaimana kita mengupgrade begitu ya Kak Ardi ya? Iya, benar sekali Kak Jara. Oke. Apa saran yang disampaikan nih Kak Ardi untuk teman-teman UMKM lain di daerah Ruteng kah ataupun di kabupaten lain ya di ND yang memang sedang menggeluti UMKM atau bisnis-bisnis yang kreatif begitu? Apa nih Kakak? Kalau sarannya, kalau misalnya teman-teman pendengar gitu, teman-teman di luar sana yang mau menseriusi usaha UMKM-nya itu, yang pasti yang pertama terus berkarya lah. Terus berkarya, terus berinovasi, dan juga terus belajar. Sebisa mungkin kita sesuaikan perkembangan yang sekarang terlalu cepat berubahnya itu. Iya. Kita harus sebisa mungkin beradaptasi dengan itu sih Kak. Beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, atau? Iya Kak, iya benar sekali. Soalnya sekarang ini kalau kan saya juga biar bagaimanapun saya tetap harus amati itu Kak, cari tahu soal itu. Kadang trennya itu cepat sekali berubah Kak. Iya betul memang. Iya trennya kadang hitungan minggu trennya sudah berbeda lagi. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman UMKM mau menseriusi bidang UMKM-nya, terutama yang di industri kreatif, yang pasti ya itu jangan putus asa lah dengan situasi sekarang, terus berkarya, terus belajar juga, upgrade skillnya itu sebisa mungkin. Iya, ini awalnya otodidak ya Kak Ardi atau? Iya Kak, benar sekali. Jadi semuanya itu kita belajar secara otodidak Kak. Oh, memang lahirnya anak seni ya? Oke. Saking penasaran itu ke awalnya. Jadi hanya mau memuaskan hasrat penasarannya itu ya. Kita coba sampai benar-benar berhasil. Lalu kemudian ternyata kita kaget, ada orang yang berminat, ada teman-teman yang berminat, kita tawarkan. Ya sudah, kenapa tidak kita jual saja, kita seriusi dan kita kembangkan ini. Gitu. Betul sekali, luar biasa. Nah, selain itu juga nih, bagaimana nih Kak Ardi tips sederhana ya untuk membuat konten kita menarik begitu untuk UMKM? Selain dengan yang dijelaskan tadi, untuk bisa menarik begitu ya atau mempertahankan keciri khasannya baik Kakak Ardi, produk-produknya Kakak Ardi begitu ataupun dengan UMKM lain ya. Hal dasar deh, apa yang harus dipertahankan? Makanya kalau soal itu sih Kak, yang saya bilang tadi, sebisa mungkin itu kita buat ceritanya, cerita produknya. Cerita itu penting sekali sehingga tidaknya orang tidak hanya melihat, oh ternyata ini cuma dari kayu, oh harga kayu kan cuma sekian, masa dia jual begini. Nah, tapi, itu dia. kan psikologi pembeli, apalagi di daerah seperti kita ini kan pasti seperti itu. Yang mereka tanyakan pertama itu kan harganya. Iya. Iya, itu sudah pasti. Jadi kalau kita tidak ceritakan cerita tentang bagaimana produk itu dibuat, prosesnya ya, cerita di balik produknya itu prosesnya itu seperti apa, maka ada pelanggan yang betul-betul paham bahwa oh ternyata seperti ini prosesnya, maka bisa mungkin lah kita jual cerita juga produknya. Nah itu dia, itu juga menjadi itu juga menjadi salah satu tantangan ya Kak Ardi ya. Nah untuk betul sekali. Dan untuk membangun kepercayaan diri ya ketika kita menghadapi komentar itu tadi ya, ini sebenarnya tidak seperti itu begitu. Nah untuk meningkatkan kepercayaan dirinya Kak Ardi dengan adanya komentar seperti itu bagaimana? Kalau saya sendiri, sebenarnya saya tipe orang yang makanya untuk kalau mau berusaha menjalankan usaha sendiri itu yang paling penting itu sebenarnya mentalnya itu sih Kak. Mental baja itu harus sudah siap. Mental baja, oke.
Komentar-komentar miring itu pasti akan ada. Tinggal bagaimana kita sebagai orang yang menjalankan usahanya itu ya kita lihatnya seperti apa. Iya, betul. Itu sih Kak, mental harus kuat karena ya itu resiko lah menjalankan usaha sendiri itu ya harus siap berdarah-darah, harus siap mentalnya itu harus betul-betul disiapkan. Gitu Iya. Kak. Oke, Kemudian kalau bilang meningkatkan kepercayaan diri, saya pengalaman itu penting juga itu berjejaring sih Kak. Kita betul. berjejaring dengan rekan-rekan di luar, kemudian ada kegiatan apa saja, lebih sekali kita ikuti, kita terlibat di sana supaya kita temukan orang-orang yang mungkin punya hobi yang sama seperti kita, tapi punya cerita yang berbeda gitu. Itu juga berkolaborasi dan berjejaring itu juga penting juga. Iya, itu menjadi pegangan utama ya. Harus mental kuat dan kita harus sesering mungkin belajar hal-hal baru bersama teman-teman kah atau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, apa motivasi nih Kak Ardi untuk UMKM, pelaku UMKM agar terus berinovasi dan tidak mudah menyerah ya? Dan juga bagaimana harapannya nih untuk perkembangan UMKM kreatif di daerah kita? Oh iya Kak, kalau untuk teman-teman saran motivasi saya sih untuk teman-teman yang bergerak di industri kreatif supaya yang pasti jangan pernah berhenti berkarya, terus berusaha, terus belajar, kemudian jangan mudah putus asa. Kalau harapannya sih Kak untuk teman-teman industri kreatif ke depannya, semoga saja teman-teman di daerah, terutama di daerah sini sih Kak, di Manggarai Kak, teman-teman industri kreatifnya itu betul-betul bisa dilirik sih Kak, dilirik, kemudian teman-teman juga bisa bersaing. Karena kalau di Manggarai ini kan sebenarnya potensi teman-teman untuk di industri kreatif itu banyak sekali sih Kak. Iya, saya akui. Ya, tinggal mungkin selama ini kami ini kekurangan wadah untuk bisa mengekspor produknya kami itu keluar, gitu Kak. Jadi harapannya ya semoga kedepannya entah itu dari pemerintah kah, dari lembaga swasta apakah, mungkin harapannya betul-betul teman-teman UMKM ini, UMKM lokal yang di bidang industri kreatif ini betul-betul bisa saing lah dengan orang-orang dari luar gitu. Iya. Oke, luar biasa sekali Kakak Ardi. Semoga harapan-harapan ini bisa menjadi hal yang luar biasa ya di kemudian hari dengan motivasi-motivasi baiknya. Oke, di akhir kesempatan kita Kakak Ardi, boleh disampaikan closing statement-nya, apapun itu boleh. Silahkan Kakak. Oh iya Kak. Baik, yang pasti pertama saya mau ucapkan terima kasih buat Kak Angel dan teman-teman di RRI 1 ND juga karena sudah mengizinkan saya Kak, mengundang saya di momen kali ini. Kemudian untuk teman-teman yang sesama pegiat ekonomi kreatif untuk terus berusaha, terus berkarya, mental harus kuat. Kemudian kalau sebisa mungkin kreativitas itu jangan hanya memenuhi rasa penasaran lah, rasa ingin tahu, tapi juga kalau bisa diperjualbelikan, kita perjualbelikan. Jangan dipendam di kepala ya. Iya Kak. Jangan dipendam di kepala saja begitu ya. Iya Kak. Karena ya itu tadi kebanyakan kan orang-orang seni itu kan kadang idealisnya tinggi gitu. Betul. Ya kalau bisa diperjualkan, diperdagangkan ya kenapa tidak kita coba selama itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Dampaknya bagus buat kita punya kehidupan gitu Kak. Karena hobi menjadi cuan ya. Iya, dari hobi bisa menjadi cuan, kenapa tidak kita coba aja. Oke. Itu saja Kakak Ardi closing statement-nya. Oh iya, buat teman-teman juga kalau misalnya teman-teman dari Manggarai ada yang mendengarkan ini, kebetulan lokasi kami, kalau mau teman-teman cek produk kami secara langsung, itu lokasinya di Jalan Lestari, Kelurahan Pitak, di RT 16 RW 4. Itu sih Kak. Oke, luar biasa sekali. Dan untuk media sosial tadi itu di Facebook, Instagram, dan juga TikTok ya Kak Ardi ya? Iya. Dengan nama Kitilo Art.
nama untuk ke media sosialnya itu hampir semua sama sih Kak. Iya. Dasarnya sama. Nah itu ya pendengar, bagi Anda yang memang penasaran dengan produknya yang luar biasa ini dari Kakak Ardi, boleh sekali untuk kunjungi media sosialnya untuk bisa lebih paham ya dan lebih tahu bagaimana produknya. Terima kasih Kak Ardi untuk kesempatan kita sore hari ini bersama Prosat RRI ND dalam program UMKM Bicara. Semoga baik Angel, terima kasih. Semoga bisnisnya lancar dan setelah wawancara ini mungkin 2-3 orang yang langsung meluncur gitu ya. Amin, siap. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam hangat dari ND ke Ruteng. Terima kasih Kak Angel, selamat sore. Iya. Baik pendengar dimanapun berada, tentunya di sore hari ini yang tetap setia ya bersama kami program UMKM Bicara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri dari program ini pendengar. Kami masih dengan informasi lainnya. Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.